Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyoroti fenomena banjir obat tradisional ilegal yang saat ini ditenggarai membanjiri pasaran. Diketahui obat yang beredar tanpa izin edar itu disebut mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi organ tubuh, terutama ginjal dan hati. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis daftar obat tradisional ilegal beredar yang berbahaya bagi organ tubuh, khususnya ginjal dan hati. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menilai langkah BPOM merilis daftar obat tradisional ilegal yang berbahaya bagi organ tubuh tersebut sudah tepat. Menurutnya, BPOM sebagai pihak pengawas memang harus sesering mungkin merilis daftar obat tradisional ilegal serta mengingatkan masyarakat akan bahaya obat tersebut. Handoyo menambahkan bahwa tidak jarang produk makanan atau minuman seperti jamu ataupun kosmetik ilegal tersebut mencantumkan label BPOM termasuk izin edar dalam kemasan. Untuk melindungi masyarakat dari obat palsu tersebut, menurut Handoyo harus ada sosialisasi yang masif dari pemerintah pusat dan daerah yang membidangi hal ini. Sebab, untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat ilegal tidak cukup hanya mengandalkan rilis BPOM. Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan harus ada tindakan yang tegas kepada para produsen obat palsu tersebut. Apalagi dirinya sering mendengar banyak kasus yang proses hukumnya tidak efektif serta menimbulkan efek jerah. Ya, saya kira ini sangat meresahkan ya, terlebih begitu BPOM itu merilis terhadap bahan-bahan makanan, bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam jamu tradisional yang tidak memiliki izin BPOM, termasuk juga kosmetik. Ini suatu yang sangat meresahkan dan implikasinya tentu adalah ke kesehatan. Untuk itu saya kira kita apresiasi BPOM dan terus kita dorong BPOM untuk sesering mungkin untuk merilis. Kenapa? Dengan merilis bahan-bahan makanan, bahan-bahan minuman, obat-obat tradisional yang tidak ketahui kandungan berapa besarnya, itu tentu BPOM akan secara masif juga akan secara tidak langsung mengedukasi. Dengan cara ini adalah kuncinya adalah bagaimana agar edukasi kepada warga masyarakat terhadap bahan-bahan makanan, jamu-jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar dari POM itu harus kita tegakkan. Dan kuncinya adalah ketika sudah dirilis ternyata tidak ada penegakan hukum dan memiliki efek jerah, saya kira ini akan terus bermunculan. Di kemudian hari akan muncul lagi dan muncul lagi. Sementara itu, BPOM menyatakan bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dipastikan keamanan khasiat dan mutunya. Dalam keterangan resmi BPOM RI, bahan kimia obat atau BKO merupakan zat-zat kimia yang dipakai sebagai badan utama obat kimiawi. BKO biasanya ditambahkan dalam obat tradisional atau jamu untuk memberikan efek lebih kuat pada obat tersebut. Temuan BPOM banyak oknum yang mencampurkan BKO ini dalam dosis yang asal demi meningkatkan penjualan. Pasalnya, konsumen lebih menyukai efek yang bereaksi cepat pada tubuh. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV, melaporkan.